Saya juga seorang penikmat combat sport, tapi siapa yang kasih izin acara ini? Tolol sekali kalian. Halo guys, kembali lagi di The Paparok TV. Mantap. Wah, ini gue bareng sama Bang Loren sama Oki. Wah, ini PT juga, boxing sama gym, bener nggak? Betul sekali. Jadi gini guys, kali ini gue ngundang Bang Loren sama Oki itu, gue mau sedikit gosip. Jadi gue kasih tema ini gosip bareng teman-teman. Waduh, ya kan. Gosipin apa sih Pak Parok? Nah, gue mau kasih tahu nih sama lo. Kalian lihat dulu nih videonya ya. Saya juga seorang penikmat combat sport, tapi siapa yang kasih izin acara ini? Tolol sekali kalian. Pukulan ke belakang kepala berkali-kali fight tetap kalian biarkan. Kalian gak peduli sama nyawa orang. Nah, Kita lihat dibalikan. Apakah yang terjadi? Kembali mencoba. Kena. Bagus. Nah, kalian udah lihat kan? Ini tuh viral banget kemarin dibahas sama beberapa influencer dan dibahas sama netizen nih Bang, ya kan? Banyak yang komen begini begitu karena masalah pukul kepala belakang dan tempat yang kurang proper. Ini kata netizen ya. Sebelumnya gini, disclaimer, kalau gua sama Coach Rudy adalah dibilang teman, dibilang kenal, ya gue cukup kenal baik dan gue nggak pernah ada masalah sama Coach Rudy. Siap Coach Rudy, ya kan. Nah sebelumnya gue itu sempat mau datang ke acaranya Coach Rudy, tapi karena gue lihat hujan, akhirnya gue nggak jadi mau datang, ya kan. Nah gue kasih lihat nih chatannya. Nah gue nggak jadi datang karena gue pikir wah hujan nih, acaranya kayak nggak bakalan jadi nih, karena kan dia nggak pakai tenda kan, makanya gue nggak datang, gue pergi ke tempat lain. Nggak taunya gue lihat di IG terus jalan, makanya gue bilang, wih mantap coach, semangat di IG-nya tuh. Dan ternyata besoknya itu video viral banget, dibahas sama netizen, fighter, influencer. Nah, kan abang udah lihat nih, gimana respon dari Bang Loren dulu dah? Kalau gue kan nonton langsung dan gue duduk di bangku. Iya nih, oh iya, Bang Loren ini sempat datang langsung ya? Nonton langsung ya, karena gue kan diundang kan. Dan video gue juga itu kan viral kan, baik di TikTok, Instagram, dan Facebook juga viral. Karena gue bagian dari brand ambassador Whittaker kan, jadi gue mau endorsein itu. Jadi yang gue lihat di sepanjang pertandingan itu sih memang iya lapangannya tempatnya licin. Jadi sedikit dulu nih, ini kan eventnya ini street fight ya. Jadi kalau kita lihat secara lingkup yang lebih luas itu berarti eventnya ini untuk mengajak teman-teman yang suka tarung di jalanan, yang nggak ada wasit, nggak ada alat perlengkapan yang safety. Ayo langsung daftar ke namanya ini Baku Hantam Street Fight, ya kan? Terus meminimalkan orang-orang tawuran, pelajar-pelajar yang suka tawuran. Tujuannya seperti itu. Tujuannya seperti itu secara lingkup lebih luas. Jadi ada aturannya gitu kan. Nah, di jalannya pertandingan itu gue lihat ini sedikit info ya, mata gue agak merah nih. Jangan diejek ya, lagi proses penyembuhan. Gak tahu kenapa tiba-tiba udah 2 hari ini merah. Habis ngintip ini kali lo, tikus. Iya, ngintip uang 1 triliun kali. Oke, lanjut lagi ya. Bang. Jadi itu di depan mata gue banyak penonton, ada Bang Marcel yang satu darah. Nah, ya kan, terus ada CJ, ada si Andika Mahesa juga, terus sempat datang Selos juga hanya 20 menit, terus dia lanjut ke One Pride, event One Pride kan. Nah itu hujan, licin kan, terus saat fight itu hujan berhenti, baru dibersihin. Nah dia sebenarnya ada matras 5x5 kalau nggak salah ya, 5x5. Oh itu yang terlihat plastik itu dalamnya matras. Gini, ini yang kita duduk ini kelihatan gak ini ya? Kelihatan lah. Nah yang kita duduk ini matrasnya itu kurang lebih tebelnya segini nih. Standar event lah, kalau mantul masih aman. Terus kalau kalian lihat tuh di sampingnya itu ada penonton-penonton yang ada ban-ban untuk menghindari ini. Tapi kembali lagi adrenalin fighter itu kan kalau bertarung udah nggak peduli
sampai ke terpojok ke penonton. Itu banyak tuh fighter-fighternya saat fight itu saya lihat terpojok penonton sampai pada akhirnya ada yang jatuh di lantai di luarnya matras itu karena adrenalin kan. Papu saling pukul, ada yang mundur, plek gitu. Itu kena lantai. Nah, kena muka. Iya, gue sampai tutup Di luar mata. matras ya? Di luar matras, Oke, di depan gue nih. Di tutup mata. Gue sampai aduh nggak kuat gue kan ngelihatnya kayak gitu kan. Terus ada gerakan-gerakan kayak misalnya fake kick, terus putar spinning kick, nggak nyampe karena licin kan akhirnya kepleset. Iya. Punggung dulu ya nggak. Iya, itu Gue lihat gua sih sempat kayaknya lihat. antara tulang ekor atau punggung, tapi gue lihat sih punggung ya, punggung dulu baru kepala bagian belakang jatuh. Banyak kejadian-kejadian Ya, yang itu kalau membuat nggak kita kayak waduh, awas. Nah, sampai gue kayak gitu kan. Dan ada juga ya beberapa yang kayak jadi lucu, taruhnya jadi lucu kayak jadi karena licin kan. Iya, licin. Mau spinning punch kan, spinning punch itu kan berarti muter kan sama jam punch itu jadi nggak nyampe karena jatuh duluan kan. Jadi kayak kita jadi lucu. Ternyata sering berjalannya fight itu ada yang ngangkat, gue lihat satu hari atau 2 hari setelahnya ya. Nah ini yang mau diangkat si The Papa Rock nih. Ya tapi dari gue ya brother, dari gue itu sebenarnya memang agak riskan karena hujan itu licin. Gue sempat tanya-tanya juga sama wasit, gue bilang ini udah event kedua atau ketiga. Gue mau tanya nih perbandingan waktu kering sama licin ini bahayaan mana? Gue bilang memang bahayaan saat hujan kan. Hujan yang udah dibersihin, cuman nggak terlalu kering banget. Nah, jadi buat gue sih sebenarnya diperbaikin aja sih, maksudnya dari segi wasit yang harus jeli gitu. Ketika ada pukulan kepala belakang, langsung segera gitu. Bila perlu sampai wasitnya ngelompat untuk ngelerai gitu kan, untuk stop. Jangan pukul, dikasih peringatan 1, 2, 3. Tapi gitu. kan ini street fight bang. Iya street fight. Sebenarnya gini konsep boleh yang nggak dibawa pukul itu kepala belakang? nggak boleh kan udah dibilang kan bahwa konsepnya tetap street fight, gambarnya street fight yang diambil dari aturannya tetap berlaku. Nah Nggak ini boleh yang pukul miss belakang kepala. dari netizen, mungkin netizen mikirnya kayak nggak ada aturan. Nggak ada aturan yang nggak boleh pukul bagian kepala sama kemaluan, nggak boleh karena terlihat jelas di situ di fight-fightnya itu banyak yang pakai pelindung kelamin, kemudian selalu diingatin juga sebelum fight itu nggak boleh pukul belakang kepala. Itu selalu rules wasit itu. Cuman maksud gue tadi yang gue bilang adrenalin saat bertarung, orang street fight gimana sih? Ada yang gini-gini ngayun-ngayun nggak jelas. Nggak terkontrol. Ada yang udah kayak gini dipukulin terus nggak terkontrol. Tapi nggak di stop. Maksud gue itu wasitnya langsung jeli, cepet stop. Ini itu beberapa poin yang mau gue kasih masukan sama Rudy gitu. Eventnya sih secara lingkup luas itu yang gue bilang bagus, penontonnya itu gila banget bro, sampai macet gue 1,5 jam dari Jatiasi ke situ bro. Saking pengen nontonnya Gedung Juang itu macet merah panjang banget sampai gue ngambil jalur mau ke situ, ternyata diarahin masuk gang, ternyata rel kereta api nggak ada, buntu. Makanya 1,5 jam buntu karena dialihin ke gang kecil. Masuk gue gang kecil, buntu rel kereta api, akhirnya mundur itu terus mundur, nggak bisa muter balik, mundur. Nah gitu, saking orang-orang antusiasnya nonton kan malam minggu juga Gedung Juang itu kan rame banget. Dan itu sih gratis ya? Gratis kan, makanya kapan rame. lagi nonton, apalagi ada Adam influencer yang main kan. Nah rulesnya itu memang out of the box, yang di luar orang standar buat event kan. Ada 2 lawan 1, 2 lawan 2, 3 lawan 3, on the spot juga ada. Ayo siapa yang berani saling tantang, tunjuk tangan penonton, ada di sebelah kiri, ada main ya 1 menit. Oh gitu. 1 menit. Jadi walaupun nggak ada basic, pukulan swing pukul 1 menit. Rulesnya baku pukul ditentukan. Apa sih baku pukul itu? Baku pukul itu semua pukulan, spinning punch, tanpa kaki, baku pukul. Tapi balik lagi, pukulan kepala belakang nggak boleh. Kemaluan nggak boleh. Itu langsung di-cut. Jadi yang on the spot itu antar penonton 1 menit. No round sampai siapa nyerah KO. Tapi buktinya di video nggak diberhentiin tuh bang. Nah itu yang gue bilang kan, adrenalin tuh wasitnya kayak ya mungkin harus jeli lah ya, pembelajaran lah itu. Pembelajaran ya. Video-video. Itu dari saya brother. Silakan. Karena gue nonton langsung kan? Iya, nonton langsung. Jadi ternyata menurut lo secara garis besar acaranya bagus, diulang lagi. Acaranya bagus ya. Tinggal disempurnakan aja, Soalnya kan Rudy Goldberg kan ketua umum AOKI kan. Siapa? Dia ketua umum AOKI. Si Rudy. Asosiasi Combat Sport Indonesia, dia ketua umum.
Oh iya, Iya, harusnya dia lebih ketua umum, dia pasti ngerti lah. CEO, dia CEO-nya lah. Terus punya campnya juga, udah pengalaman juga buat Pasti ngerti event-event. lah ya. Iya, cuman itu dia di saat itu hujan ya wasit. Soalnya kan di event Street Fight 1-2 nggak ada komplain. Betul. Ini karena hujan aja, menurut gua ya. Iya. Halo Bro Rudy, halo you Beb, ya kan? Ya nggak apa-apa lah, harusnya ini Gua kritik untuk menurut kebaikan. gua kritik membangun. Oh iya, menurut gua. untuk kebaikan. Bukan Karena membenci ya. Bukan. Karena kritik itu lu harus ada saran. Kritik tapi ada Saran. Iya, ada saran-saran gua. Bukannya lalu ini nah, itu Bukan, baru nggak bagus. iya, nggak bagus. Iya. Bukannya Jadi Coach Rudy ambil positif mematikan, ya bukan. dari perkataan Bang Loren nih. Iya. Ambil positif ya. Nah, Bang, ini real Penonton nih. Penonton. Dia yang ngegacorin kita tadi. Bro. Oh Lu lihat iya. nggak? Ya kan? Dia yang provokatorin nih, Iya, suruh komentar ini ngegacorin, kan. iya. Nah, ini nih coach. Enggak. Jadi Oki adalah penonton Penonton lah. real yang nggak kenal Coach Rudy. Kalau kita kan berdua Kenal sebenarnya cuman nggak dekat. Iya, maksudnya tahu tapi nggak kenal. Tahu? Oh iya itu. Kenal Iya, belum tentu tahu ya. Kalau kenal udah pasti tahu. Udah pasti tahu tahu ya. belum tentu kenal. Iya, iya. Nah, kita kan kenal nih sama Coach Rudy. Makanya bahasanya mungkin lebih bijak. Iya. Oke, dari penonton yang tahu acara Coach Rudy kemarin, coba lu lihat lagi nih. Lihat lagi ya. Nih, gue puterin. Ntar dulu. Nah, coba oke, respon lo yang soal video itu, lo sempat nonton beberapa klip juga, ada yang ya gitulah rulesnya. Ada beberapa video yang parah, yang lagi viral, ini nih yang tadi lo tonton. Menurut lo gimana nih? Kalau menurut gua ngelihat, aduh, jadi pas ngelihat dipukul kepala belakang itu sampai berkali-kali dan wasit yang ngeliatnya dibiarin aja kayak sebagai yang ngeliat penonton biasa, aduh. Soalnya kalau ngeliat yang di event-event kayak yang gede lah UFC, langsung dikasih peringatan kan tuh itunya. Cuma ngeliat kayak gitu kayak wasitnya cuma ya kurang diwasit lah itu. Kurang diwasit. Yes, harus bener-bener yang ya harus bisa langsung stop. Karena itu kan berbahaya. Tapi mau nanya sih, itu ada buat ke rumah sakit kayak gitu atau enggak sih kayak BPJS kalau Nah, misalnya? itu gua nggak tahu tuh. Oh iya. Gimana tuh, Bang? Ya itu. Ada nggak sih? Kita harusnya kan kayak gua kemarin event antar ojol itu kan di semua event itu harus ada. Nah, waktu di situ kemarin dokter ada saya lihat, tim perawat juga ada, ambulans juga ada, kepolisian, tentara, keamanan ada. Nah, yang BPJS Ketenagakerjaan ini gua nggak tahu nih. Nanti kita bahas ya, nanti kita Coba, bahas. mungkin Bro Rudy bisa ketik kolom komentar kalau nonton Nanti ini. kita bahas karena ada beberapa fakta juga yang bakal gue tunjukin soal Oh, itu. oke. Sekarang lanjut lo tentang video yang tadi lo lihat deh. Kalau yang tadi ya pokoknya ya wasitnya harus koreksi lah ya. Cuma untuk wadah buat anak-anak muda ya bagus daripada dia tawuran. Betul. Segala macam di luar ada wadah bagus, cuma ya buat gua koreksi aja tuh tempat kalau misalnya licin atau apa segala macem jangan dilanjutin dulu lah, dikeringin dulu atau balik lagi ke matras, jangan sampai keluar dari matras. Cuma itu ya bahaya ya. Kurang proper menurut lo? Iya, pas saat hujan kurang proper banget. Iya sih ya, itu outdoor nggak pakai tenda. Iya, outdoor. Seperti event-event street fight yang biasa. Pada dia buat. umumnya kayak di luar negeri nggak sih ini ngikut kayak ya kan? Eventnya Top Dog namanya di Rusia. Iya, tapi bedanya Bang di luar negeri sama di Indonesia. Pertama gini, di Indonesia itu punya apa ya? HAM. Jadi menurut lu cocok nggak street fighter itu di ini? Kalau Tapi gua selama ada rules cocok-cocok aja ya. Cocok-cocok sama aja. Tempatnya Karena gini tempatnya brother, proper gitu ya. Gini brother, kita itu kan di mana-mana coba berita. Bahkan yang terbaru di gubernur kita, gua kan warga kota Bekasi lah. Gubernur kita sampai buat anak-anak yang nakal kan ke barak militer tuh. Bukan pendidikan militer ya, tapi dididik, didisiplinkan ke militer. Betul. Maksud gue itu karena apa? Karena
Dewas ini kan bukan Dewas yang dari dulu sih, banyak yang tawuran, yang patenteng. Itu yang maksudnya Rudy lingkup secara luas yang gua obrol tadi di awal. Oke. Biar teralihkan mereka yang patenteng pakai alat apa ya kan, langsung ke street fight yang ada rulesnya, nggak boleh pukul kepala. Jadi Kembali gitu, lagi ada baku ditekankan hajar, baku harus pukul. ada rules ya. Harus ada rules. Memang Rudy udah buat rules bro, cuman itu tadi Pelaksanaannya, si pelaksananya wasitnya. itu iya kecolongan lah ibaratnya. Pukul bagian kepala itu memang di depan mata gue sih ada videonya, gue simpan juga. Ada ya. Iya. Sama jatuh di Tapi lantai kalau yang lihat langsung itu wasit langsung di stop apa enggak tuh bang? Iya, itu mungkin karena adrenalin wasitnya juga ikut kayak menyaksikan pertandingan itu kayak seru, jadi lambat. Tapi- Iya, tak. Berapa kali baru diberhentiin, harusnya kan tak. Jangan. Nah, gitu maksud gua. Lebih cekatan lagi. Itu saran gua kan tadi. Emang Lebih wasitnya cekatan. lo tau nggak itu dari mana? Wasitnya pasti wasit udah tersertifikasi dari Bro Rudy. Gua kan wasit sertifikasi juga dari Bro Rudy. Waktu Mungkin gua event baku hantam kan gua wasit dulu. Terlalu terlena menyaksikan kali ya. Itu si maksud wasitnya. gua. Jadi terlalu sama kayak penonton padahal posisi dia kan wasit kan. Berarti sebenarnya acara ini sebenarnya bagus. Bagus. Event ini bagus. Bagus. Cuman ada beberapa yang harus Disempurnakan. diperbaiki ya. Iya, Jadi kacamata oke. Yang pertama bukannya dia di parkiran ya? Yang pertama di Iya. parkiran. Nah, itu kan Parkiran apa gedung ya? Di gedung Auto Pen kan. Iya. makanya itu bagus walaupun hujan tetap nggak licin segala macam lebih. Iya. Hah? Ada- Hujan yang pertama nggak hujan. Enggak maksudnya nggak hujan. kalau misalnya hujan Oh kan iya, karena dia aman. di dalam Iya. Jadi ruangan. betternya kalau outdoor lebih nggak hujan ya. Kalau outdoor ya. Iya. Karena itu ya itu kebanyakan kan fighternya jadi pada jatuh Lu karena licin. setuju nggak sih kalau ada event-event gini kayak Street Fighter dia? Wah. Salah satunya Coach Rudy. Ya, dengan lu udah lihat video ini, lu setuju nggak? Kalau buat wadah anak muda daripada tawuran tantang-tenteng kata tadi Bang Loren, ya setuju lah. Tibang, rame-rame, ya berani satu-satu. Nah di situ baru jantan. Tapi harus ada rules. Rules tetap Oke. lah. Dan ya kesehatan BPJS segala macem. Kalau misal jangan sampai dia masuk terus rumah sakit ternyata dia dirawat Gak di cover. nggak di cover ya itu aja. Iya, rugi, iya. ya. Nah, soal tentang BPJS. Nah, gue sempat lihat postingannya si Egi Rosten, Bang. Oh. Nih, gue Egi kasih Rosten? lihat dulu. Iya, Egi Yang Rosten. faktor KPJ. KPJ benar. Gue kasih lihat dulu ya. Nah, ini jadi ada di postingan Egi Rosten. Nah, ini kalian lihat ya. Ini dia. Ada nah, ini coba lihat dulu. Lihat Bang Loren dulu dah. Dibaca aja Bang, nggak apa-apa. Nunggu pertanggungjawaban dari pihak panitia. Ada nggak tanggung jawabnya kalau sampai nggak ada, nantinya saya kasih bukti korbannya di rumah sakit ada. Berarti si fighternya ada di rumah sakit dong. Betul. Saat ini saya masih berusaha meminta panitia untuk galangan dana. Oh, karena BPJS nggak ada dong. Nah, itu Karena yang- bayar sendiri nih, pasang pen. Oh, berarti sampai operasi. sampai operasi. Kalau dari pihak panitia masih lempar tanggung jawab, nanti abang saya kasih video pas tanya sama foto hasil CT scan. CT scan. Oh iya, ini yang gua nonton berarti ini yang di depan mata gua yang baku pukul, elbow jatuh ke Jatuh lantai. kena lantai. Iya. Ini yang Iya. lu punya videonya juga Ada. ya. Ini yang gua nonton berarti ya, benar nanti. Benar ini kan? Ini dia nih. Nah, ini. Kita lihat dibalikan. Apa yang terjadi? Kembali mencoba. Kena. Nah, gimana tuh, Bang? Ya, berarti nggak tahu ya. Tolong dong kolom komentar Bro Rudy. Gue sih ya harus konfirmasi sama Bro Rudy sih secara karena WhatsApp-nya ada kan. Secara langsung bisa. Bisa. Berarti di situ nggak tahu ya. Gue nggak bisa berkomentar sih karena harus kita pastiin juga sama Bro Rudy. Emang nggak ada BPJS ya? Kita telepon gimana? Terus coba. Ini kita langsung apa namanya nih Bro? Langsung Dari handphone lu lah. Langsung Konfirmasi konfirmasi ke orang. live apa konten nih. Yang pertanyaan lo itu silakan langsung. Kita telepon Coach Rudy Ini ya. ada beberapa nih Bro. Ya, Kolom komentar kita nih kan gua angkat juga ke dia. Coba kita telepon ya. Iya. Video call aja. Video call. Oh iya. Tunggu nanti kalau udah. Ntar kalau dia diangkat. Halo, sayangku. Ya sayangku. Woi, gua lagi calling telepon nih, lagi buat podcast kita.
Wah, ini nih, ini yang lagi viral nih. Hah? Coach, aduh, kemarin sorry ya nggak bisa datang. Sombong lah. Gue pikir hujan, gue pikir nggak jadi, ternyata jadi ya. Padahal deket banget itu. Gas terus gue mah. Ganggu nggak gue ini? Hujan. Lagi nyetir. Hah? Apa? Lagi nyetir gue. Lagi Ganggu nyetir. nggak? Ganggu nggak? Aman, kenapa? Ya, ini brother kita lagi podcast. Ternyata ada beberapa teman yang DM dan kita lagi bahas. Mohon izin nih brother, izin ya. Lu nanti kalau nonton kolom komentar dong, ya kan? Ada yang menanyakan, ini si korban ternyata di rumah sakit, nggak dapat BPJS, bayar sendiri. Mohon konfirmasinya dong. Ini langsung masuk konten kita nih dari seorang Rudi. Oke. Ya, saya kasih tahu aja nih. Saya bikin event tuh udah 40 kali lebih. Baik yang bikin sendiri ataupun dengan promotor-promotor lain ya. Di kasus kita nggak pernah ada tuh yang cedera nggak ke-handle. Dan sekarang saya lagi menuju rumah sakit umum Pasar Minggu untuk nge-handle yang cedera tersebut. Nggak usah khawatir, saya udah sangat profesional untuk urusan promotor kayak gini. Kita bertanggung jawab kok. Gitu. Jadi jangan khawatir ya, Baku Antam akan terus ada buat Indonesia. Yang menjadi pertanyaan, BPJS-nya ada tidak brother? BPJS-nya udah kita urus dan ada. Ada. Sekarang kita datang, kita urusin langsung. Kita sampai dia dirawat intensif, baru kita merasa aman, kita tinggal. Oke. Nah berarti ini netizen yang nggak tahu aslinya jangan menggiring opini nih, bahaya karena gue sempat lihat nih coach, ada beberapa influencer malah kan giring-giring opini, padahal acaranya bagus ya kan, dia nggak tahu aslinya kayak gimana. Ternyata coach Rudy itu pasti lebih berpengalaman lah menurut gue, ya coach ya. Nah, mungkin mereka belum pernah ngerasain ya susahnya bikin event, strugglingnya seperti apa. Bahkan ya kita juga membesarkan event-event promotor lain. Mereka cuma bisa ngejulit tapi tanpa solusi gitu. Iya. Menurut gue sayang sih. Kalau kayak gini terus kita kapan majunya gitu kan? Sikut-sikutan terus kapan majunya? Betul coach. Baru mulai naik disikut lagi. Baru mulai naik disikut. Jadi kayak pohon ya, Capek dong. kayak pohon ya coach. Iya. Iya, gua nyindir siapa, yang kesindir siapa? Ya pokoknya itu sih yang kita konfirmasi brother, biar lebih tajam podcastnya kita ini soalnya. Siap. Ya. Oke coach, maju terus coach. Ya, terima kasih guys. Oke. Maju terus, jangan kapok bikin event sebagus ini ya. Jangan kapok. Support terus makanya. Iya support lah. Iya. Siap. Thank you Oke. coach, hati-hati di jalan. Bye. Salam buat yang lain. Salam. Oke, itu dia brother. Nah, kan guys, kalian udah lihat tuh klarifikasi eksklusif pertama kali hanya eksklusif. di The Papa Rock TV. Nah, gitu guys. Jadi itu klarifikasinya langsung ya. Ya, berarti Ternyata ada ya BPJS ya? Ada. Ada BPJS dan dia langsung silaturahmi ke korban. Korban yang itu ya. Itu menurut gua memang harus seperti itu ya, Bang ya. Ya kalau dari MC Penyelenggara sendiri event. gimana? Apa? Pertandingannya lu kan nggak datang terus lu udah kasih pertanyaan ke Tadua nih kalau dari lu tanggapan sendiri, gua nih ya. POV. Nih, kalau gua, jadi awalnya kan gua mau datang. Terus karena gue pikir hujan, gue pikir nggak jadi karena gue tahu dia nggak pakai tenda, ya kan nggak ditutupin lah, nggak ditutupin. Akhirnya gue mikir, gue nggak jadi datang deh, hujan, ngapain gue ke situ basah-basah ya kan? Nggak taunya pas gue liat di IG lanjut. Makanya gue bilang semangat, gue bilang, wah gue udah ngebayangin hujan-hujanan, fight nih, kacau sih nih, gue bilang, ya kan? Ternyata bener bang, gue lihat, wah pukul kepala belakang, terus ada yang jatuh plek. Iya, karena gerakan-gerakan spinning apa segala Iya, gue bilang gini ya, acara itu bagus. Ini sorry ya coach ya, ini dari kacamata gue, acaranya bagus. Terus lu bisa ngegoreng si acara ini tuh menurut gue udah keren banget gorengannya. Dan tambah lagi poin yang ketiga adalah gratis bang. Iya. Itu yang jarang orang pakai tiket dan pay per view, ya kan? Komersil lah. Kalau ini dia nggak komersil, Iya. bisa datang dari langsung. dulu sih ya, nggak bayar dia dari dulu. Itu 3 poin dan poin ketiga ini yang jarang promotor lain lakukan. Jadi Coach Rudy ini menurut gue udah keren. Cuman pas ada
kepala belakang, terus menurut gue terlalu ekstrim. Menurut gue ya, dari kacamata gue terlalu ekstrim. Jadi pas dia fight ada yang keplanting, terus terbang-terbangan karena kepleset. Terbangnya itu karena kepleset, bukan karena bukan karena emang teknik, bukan. Menurut gue ini terlalu ekstrim. Ya, bukan jadi terlihat ngeri bang kalau gue. Iya. Kan gue nonton langsung dulu. Tutup mata Anggaplah gua. kalau kepala jatuh atau apa. Nah ini yang PR buat Coach Rudy. Jadi event ini kalau bisa tetap lanjut tapi di tempat yang proper. Menurut gue gitulah pengennya. Kalau pengen backgroundnya kayak outdoor, ya minimal ininya lebih tebel. Misalnya kalau lo lihat ukurannya segini lebih tebal, terus dikasih ring aja, kan nggak ada masalah. Bukan ring ya, maksudnya matrasnya double, terus ujung-ujungnya itu dikasih line, dikasih pembatas. Menurut gue gitu, jadi bener-bener di lingkaran itu nggak keluar gitu loh. Kalau nggak pakai itu, kan mereka bisa keluar. Gue pernah nonton kok bang Street Fighter di luar yang dilingkarin pakai kayu. Iya. Ada lagi pakai jerumi padi-padi jerami, gitu, Jadi jerami. Ini saran gua nih coach ya, acaranya lanjutin, tapi ada beberapa poin yang lu dibagusin, misalnya kayak matrasnya ditebelin sama dilingkerin. Jadi mengurangi si fighter keluar Kelempar. dari tempat ringnya. Karena kelempar tuh memang ada beberapa. Iya. Dan wasitnya ini harus lebih Jeli. lebih peka. Jadi jangan kebawa adrenalin di situ ikut nonton jadi wow gitu kan. Harusnya kan deg-deg langsung. Terus kasih hukuman. Misalnya karena udah mukul kepala belakang kasih hukuman, kurangin poin kah atau apa. Nah, pertanyaan gue bang, ini terakhir deh sebelum kita closing. Ditentukan kalah menangnya itu dari mana itu? No round kan, itu kan no round, nggak ada ronde bro. Oke. Jadi sampai KO, sampai nyerah. Sampai dia nyerah. Si Adam juga total main dia itu gua videoin tuh 8 menit 30 detik sampai lemas sampai pingsan bisa. Nggak no round, semua no round. Oh no. Misalnya 3 lawan 3 nih, tumbang 1, 3 lawan 2 dong, sisa 2, tumbang. Habis. Tapi ini misalnya nih, itu habis kan? Kalah yang 1. Tapi kalau 3 lawan 3 terus 3 ini sampai 20 menit bertahan 3-3-nya sampai Terus? 1 hari sampai iya, tapi kan nggak mungkin kan Nggak itu mungkin, robot tapi ya. ini no round, artinya no round. gitu. Iya, Arti no itu round tuh sistematis seperti itu. di lapangan tenisnya gitu, no round. 1 lawan 1 juga gitu, no round. Ini Sampai mampus sampai bener-bener kayak- sampai enough nyerah gitu sampai gitu. Oh sampai kayak gitu. Iya, itu makanya gua kan caption gua itu kan off the ini box. gue agak relate. Mungkin si wasitnya terlena. Karena noron itu dia akhirnya ikut nonton. Iya, no Nggak round. bisain. Gak ada round. Mau tarung sampai 20 menit terus sampai ada yang nyerah sampai KO. Iya, gue ngerti sekarang. Iya itu. Makanya adrenalin fighter itu kan sampai dorong-dorongan keluar apa kan dia sampai ada yang jambak-jambak baju, Gue jambak lihat kepala. hampir nggak ada tekniknya. Iya udah ngaco. Ngaco. Fight. Iya, tapi ada beberapa yang benar-benar udah punya basic ya. Ada 3 sampai 4 fight itu ada. Oh ada. Ada yang punya basic atlet ada. Ya udahlah, kurang lebih gitu. Nah, lu kira-kira ada yang lo mau omongin nggak? Nah tadi kan udah terjawab tuh tentang BPJS, langsung klarifikasi sama yang punya event sama Koko Rudy. Dia lanjutin lah. Lanjutin ya. Sebagai Tapi buat- dengan wajah, bukan wajah ya, dengan aturan yang lebih Tempat ya, ya, Disiplin. lebih bagus lah ya. lebih bagus lagi buat wasitnya, tempatnya ya lebih bagus lagi biar jadi mantap. Bang Loren? Ya itu sih disempurna. Memang nggak ada yang sempurna sih, selalu ada Kekurangan. ya kan. Tapi mendekatin disempurnakan lagi gitu. Wajar sih, itu butuh kayak gini-gini kan butuh kritikan juga dia. Wajar itu. Kan dia udah pengalaman juga. Makanya dia setenang itu, sesantai itu. Ada kan yang bilang udahlah ada yang jatuh dia masih bisa ketawa-ketawa. Ada yang kayak gitu kan? Nah, karena dia tahu ini dia bisa Karena nggak handle. pertama kali juga bikin event iya, ini kan. enggak. Dia bisa setenang itu karena udah pengalaman banget. Bro. Nah, yaudah guys, buat netizen atau influencer-influencer lainnya yang udah nonton acara Baku Hantam kemarin Street Fight, menurut gua kalian harus cross check dulu, DM dulu Coach Rudy gini, jangan malah menggiring opini. Iya. Ya kan?
Ini yang bikin konten creator atau Coach Rudy salah satu promotor yang akhirnya tuh ketika Mau naik. mengkritik terlalu dalam bikin orang jadi nggak mau berkarya bang, bikin down. Menurut gue lu kritik boleh tapi sarannya ada. Kalaupun nanya ya tanya personal kayak kita tuh. Kalau kita ada nomornya kita telepon. Tapi kalau lu bisa DM, ya kan, jangan terlalu menggiring karena lu nggak tahu dalamnya kayak gimana. Kecuali lu udah tahu, terus Coach Rudy-nya santai aja nggak peduli, boleh, Ya, bener nggak? itu psikopat sih, itu membunuh itu. Iya, siapa sih anjir? Apalagi negara kita negara hukum ya kan, bisa banget memenjarakan seseorang dengan tanpa rules ya kan. Jadi guys, buat gua segitu aja. Semoga ini bisa menginspirasi. Ambil positifnya, buang negatifnya ya guys. Sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Aduh. Taruh dulu. Next kita gosipin apa? Gosipin kakak-kakak sama King Cima. Tulis kolom komentar. Tulis kolom komentar ya.